Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang soal tryout penilaian akhir semester kelas 7. Perhatikan di sini, di antara nilai P berikut yang memenuhi proporsi P per 7, dilihat P per 7 itu sama dengan 21 per 49. Nah, caranya yang ini, yang 21 ini per 49 kita sederhanakan. Kita bagi dengan 7, 3, kita bagi dengan 7, 7. Nah, kan sudah sama ini dengan ini. Nah, berarti tinggal P-nya adalah 3. Berikutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 pekerja ditugaskan pekerjaan lain, nah kalau yang ini kita buat tabel. Di sini adalah waktunya, kemudian di sini adalah banyaknya pekerja. Nah, di sini waktunya 16 hari oleh 7 orang. Kemudian ternyata ini dikurangi 3, ditugaskan tempat lain, berarti ini tinggal 4. Nah, berapa waktunya? Dilihat, kalau pekerjanya berkurang, waktunya untuk menyelesaikan pembangunan atau suatu pekerjaan diselesaikan. Nah, kalau ini berkurang 3, waktunya pasti akan bertambah. Nah, ini berarti perbandingan berbalik nilai. Jadi ini adalah berbalik nilai. Yang satu berkurang, yang satu bertambah. Nah, sekarang cari bagaimana? Ya, salah satu dibalik 16 per X sama dengan 4 per 7. Jadi yang dibalik, atau bisa juga X per 16, jadi yang dibalik, yang ini sama dengan tetap 7 per 4, bisa begini. Kemudian jadi ini sama ya, kemudian kita kalikan silang, 4 kali X, 4X sama dengan 16 dikalikan 7. Yang dicari adalah 1X, sehingga 4X ini kita bagi dengan 4, kemudian 16 dikalikan 7 ini juga kita bagi dengan 4. Sehingga hasilnya X sama dengan, nah ini dibagi 4, bagi 4, ini adalah 4. 4 kali 7, 28. Caranya seperti itu. Kemudian berikutnya, jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm jarak sebenarnya. Nah, ini kita kembali lagi ke rumus dari skala. Perhatikan, di sini skala itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, kita tuliskan jarak pada peta ada 2 cm dibagi dengan 80 km. Dilihat ini cm ke kilometer. Nah, ini kita buat tingkat-tingkatan yang itu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Nah, ini setiap ini kalikan 10, kalikan 10, kalikan 10, kalikan 10, kalikan 10. Dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalikan 10, jadi kalikan 10. Nah, nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini juga sama. Berarti yang ini 2 per 80, nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah sama-sama sentimeter. Kemudian kita sederhanakan, yang ini kita bagi 2, 1 kita bagi 2, 4. Sehingga hasilnya ada 1 per. Nah, ini 4, nolnya berapa? Gitu caranya. Berikutnya, Pak Iksan mengendarai mobil dari rumahnya ke kota tempat beliau bekerja sejauh 276 mil dengan kecepatan 62 km per jam. Nah, perhatikan di fisika kan pasti sudah belajar tentang jarak. Jadi jarak atau S itu sama dengan kecepatan dikalikan T. Jadi V kalikan T, S sama dengan V kali T. Nah, kalau yang ini kecepatannya itu ada, nah ini kecepatannya, kemudian ini jaraknya ada, sehingga bisa dituliskan 276, yang ini kecepatannya 62, ini T. Berarti T supaya jadi 1T, yang ini dibagi 62, maka yang ruas kiri juga dibagi dengan 62.
T sama dengan, nah, dicari berapa. Kan muncul harganya, nilainya. Nah, nilainya sekitar 4 berapa gitu. Nah, kemudian kita tahu berarti Pak Iksan ini mengendarai mobil itu waktunya 4 berapa? 4 berapa jam. Nah, di sini pada pulangnya ternyata waktu pulang menempuhnya 6,5 jam. Nah, berarti kan lebih lambat. Nah, kita tinggal memilih kecepatan yang ditemukan kita lebih cepat. Apakah lebih cepat? Kalau ini lebih lambat. Nah, kalau 6,5 yang tadi itu 4. Nah, kisarannya berapa? Kalian tahu yang ini. Saya rasa bisa memilih ya. Berikutnya sekarang. RoboPrint, nah ini ada printer dan mencetak. Kalau RoboPrint itu 2 lembar per detik. Nah, ini 2 lembar per detik. Nah, sedangkan yang ini 1 lembar per 2 detik. Nah, berarti kan setengahnya saja. Nah, kalau yang ini 2. Nah, kalau yang ini bagaimana? 160 lembar per 2 menit. Nah, ini kita buat detik karena biar kelihatan. Kalau ini sudah detik ya biarkan saja begini. Yang ini dibuat detik. 2 menit berarti 2 kalikan 60 biar jadi detik. Nah, hasilnya 160 per 120. Nah, ini kita bagi 4. Kita bagi 4, 3. Jadi 4 per 3. 1/3 lembar. Jadi setiap ini menghasilkan lembarnya 1/3 setiap 1 detik. Yang ini 2 lembar, yang ini setengah lembar, yang ini 1/3 lembar. Kemudian yang terakhir 100 lembar per menit, 100 lembar per menit. 1 menit itu 60 detik. Sehingga hasilnya di sini 10/6. 10/6 berarti 1/4/6. Atau bisa juga 1/2/3. Jadi tidak sampai 2. Nah, mana yang paling cepat? Nah, ya berarti yang paling cepat itu yang 2 lembar per detik. Berikutnya. Dalam lahan parkir suatu sekolah, 21 dari 25 yang terparkir tidak memiliki boncengan di belakang. Persentase sepeda yang tidak memiliki boncengan, nah, dilihat di sini. 21 yang terparkir itu tidak memiliki boncengan. Persentasenya berapa? Ya, berarti 21 per 25. Kan 21 dari 25 yang ditanya, yang tidak memiliki boncengan. Kalau yang memiliki boncengan, ya berarti tinggal 4/25. Ini yang tidak memiliki boncengan, yang ini memiliki boncengan. Sehingga karena ini tidak, ini juga tidak, berarti yang ini. Nah, untuk merubah ini menjadi persen itu per 100. Nah, ini diubah. Bagaimana supaya menjadi 100? Berarti kan dikalikan 4. Maka kalau yang menyebut kali 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Hasilnya adalah 48. Sehingga hasilnya adalah 84%. Itu cara mengubahnya dari bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan yang ini, persen. Berikutnya, dalam tabel informasi nilai gizi pada kemasan biskuit yang dimiliki, Dian menyatakan bahwa 16 keping biskuit mengandung 24 gram karbohidrat. Jadi kita buat tabelnya. Jadi ini banyaknya keping biskuit, sehingga yang ini banyak karbohidrat. Nah, 16 keping ternyata mengandung 24 karbo. Kemudian kalau 12 berapa? Dilihat, kalau banyaknya biskuit itu berkurang, berarti karbonya juga berkurang. Sehingga di sini karena sama-sama berkurang, berarti ini adalah perbandingan senilai. Jadi sebelum mengerjakan itu harus kita analisa, ini termasuk senilai ataukah berbalik nilai.
Nah, caranya seperti ini tadi. Kalau kepingnya berkurang, ternyata karbohidratnya juga berkurang, berarti senilai. Kecuali kalau karbohidratnya ini bertambah, maka ini jadi berbalik nilai. Nah, sekarang perhatikan kalau senilai ya berarti tidak ada yang dibalik. 16 per 12 sama dengan 24 per X. Nah, kalikan silang. 16 X sama dengan 12 dikalikan 24. Kemudian 16X kita bagi dengan 16, yang ini 12 dikalikan 24 kita bagi dengan 16. Hasilnya ini dibagi 4. Bagi 4, 3, bagi 4, 4, yang dibagi 4, bagi 4, 6. Ini bagi 4, 3 kali 6, 18. Itu caranya mengerjakan. Berikutnya, untuk yang ini, Emilia menunjukkan petunjuk yang tertera pada kemasan sirup rasa melon. Tambahkan 13 cangkir untuk setiap 2 cangkir sirup. Nah, ini dilihat. Ini campurannya airnya, ini sirupnya. Maksudnya begitu. Jadi kalau 13 airnya 13 cangkir, ternyata sirupnya cukup 2 cangkir. Nah, ini jadi ini 13, ini 2. Ternyata di sini 5 cangkir itu yang sirup. Berarti sirupnya taruh sini. Nah, kalau sirupnya ini bertambah, campurannya ini bertambah ataukah berkurang? Nah, kalau juga bertambah, berarti ini juga senilai. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Nah, mengerjakannya bagaimana? Seperti tadi, 13 per X, ini tidak usah dibalik. Nah, bisa juga begitu, karena senilai adalah apa? 2 per 5. Hasilnya 2X sama dengan 13 dikalikan 5. Itu bisa mengerjakan cara begini, bisa juga dilihat kalau yang di sini pertanyaan option jawabannya tidak seperti yang seperti ini, ya kita ubah. Bagaimana? Oh, ternyata yang ini juga tidak ada, Bu. Bagaimana? Nah, 13 per X sama dengan 2 per 5, maka tidak ada ya. Kita ubah jadinya 13 dibanding 2. Jadi, campurannya itu 13 airnya, 2 itu rasa melonnya atau sirupnya. Maka yang ini dilihat ya sama dengan tadi, 13 dibanding 2 sama dengan X per 5. Caranya gini. Nah, begini. Ini ya sama, ini dengan ini tuh sama saja artinya. Kan tetap 13 kali 5, 2 kali X. Jadi ini juga sama, 2X sama dengan 13 dikalikan 5. Itu caranya. Berikutnya, sebuah foto berukuran 3 kali 4. Jika foto diperbesar, di sisi yang paling panjang adalah 9. Jadi begini, 3 kalikan 4. Kalau ini 9, ini berapa? Gitu. Nah, berarti 3 dibanding 4 sama dengan ini nggak tahu X, yang ini 9. Kemudian dikalikan silang, 4X sama dengan 3 kalikan 9. Berarti 4X dibagi 4, 3 kalikan 9 dibagi 4. Dihitung berapa hasilnya X-nya. Itu caranya. Berikutnya, 32 siswa terdapat 15 siswa suka bulu tangkis. Jadi kita buat diagram Venn. Diagram Venn bisa seperti ini, bisa juga menggunakan rumus. Kalau menggunakan diagram Venn, perhatikan di sini. Yang suka keduanya yang ditanyakan berarti di sini X. Yang suka bulu tangkis, saya tuliskan B, itu adalah 15. Yang ini 15 di sini dikurangi dengan X. Yang di sini suka sepak bola berarti 17 dikurangi dengan X. Yang tidak suka di luarnya 3. Kemudian ini semestanya adalah 32. Sehingga 32 itu sama dengan 15 dikurangi X ditambah X ditambah 17 min X ditambah 3. Hasilnya, perhatikan, ini dengan ini itu 0, 15 ditambah 17, nah, 15 ditambah 17 dikurangi X ditambah 3. Hasilnya 17 tambah 3, 20, 20 tambah 15, hasilnya 35 min X. Ini 32. 32 itu ada 35 dikurangi berapa? Nah, itu adalah X-nya.
bisa menggunakan cara ini atau bisa juga menggunakan pakai ini NS. NS itu sama dengan NA ditambah NB kalau menggunakan rumus ya ini. Kemudian dikurangi NA irisan B, kemudian ditambah NA gabung B komplement. Nah, ini NA 15, tinggal tuliskan begini, NB 17. Irisannya kan tidak tahu keduanya X, kemudian yang di luarnya tuh A gabung B komplement adalah 3. NS-nya ada 32. 32 sama dengan 15 tambah 17, 32 tambah 3, 35 dikurangi X. Sama, sehingga hasilnya X-nya berapa? Kalau 32 itu sama dengan 35 dikurangi berapa? Nah, itu X-nya. Sama saja. Berikutnya sekarang diketahui himpunan S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A-nya. Nah, ini bisa dilihat. Kalau A gabung B berarti ini A. A irisan B dilihat. Irisan berarti yang sama. Tinggal ini yang sama, ini yang sama. Berarti di sini 3, di sini 4. Di sini 1, 2, jadi ini A, ini B, ini 5, 6. Kemudian di luarnya berapa? Nah, di sini di luar itu kan ada. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 7 dengan 8. Nah, kalau A irisan B komplement, ya berarti yang selain 3 dan 4. Karena A irisan B itu kan ini. A irisan B-nya 3 dan 4. Komplement berarti selain 3 dan 4. Berarti ya 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Silahkan dicari. Ini. Ya. Nah, sekarang berikutnya. A irisan B, A gabung B irisan C. Sekarang kalau seperti ini yang kita cari ini dulu. B irisan C dulu. B ini, C-nya ini. Yang sama yang mana? Nah, ini yang sama 45, yang ini juga 45. Berarti irisannya 45. A-nya 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 ini digabung dengan irisannya adalah 4 dan 5. Nah, mana digabung? Ya ini semuanya ini. Berikutnya, kalau ini diagram Venn di atas, mana yang benar? Nah, dilihat. Kalau yang dilihat ini B irisan C, B irisan C itu bukan B tetapi C. Jadi kalau ini beririsan berarti kan yang ini. Kalau ini dengan ini jadi ini misalnya ini B, ini C. Nah, begini irisannya. Kalau ini B, ini C, irisannya ya yang ini. Jadi kalau ini kan B, irisan C, itu hasilnya adalah C. Kalau yang ini B irisan C ya ini. Tidak bisa dituliskan. Kalau misalnya B dengan C itu sama-sama jadi satu, B sama dengan C. Kalau B irisan C itu ya sama saja dengan B, bisa juga sama dengan C, sama. Boleh tuliskan B, boleh sama dengan C. Nah, sekarang kalau modelnya seperti begini, nah, B dengan C, nah, dilihat B digabung. Nah, kalau digabung B, C-nya ini, B-nya ini, digabung, ya jadi satu. B gabung C itu adalah B. Nih. Berikutnya. Nah, pada susunan bilangan berikut yang berurutan. Nah, kalau seperti ini dilihat. Misalnya 0,34, 0,324. Dilihat. Ini yang ini 4, yang ini 2, berarti besar ini. Besar ini yang berikutnya. Kalau yang 0,29 yang diamati yang ini di bawahnya lagi. 0,3 bagaimana? Ya besar ini. Jadi kalau seperti ini urutannya yang paling besar ya ini 0,3. 0,34 jelas. Kalau 0,30 di sini berarti di sini yang paling besar tuh ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, segitu. Berikutnya
18. Nah, kan ini 18 dibagi 6 kali 2 ditambah 20 dibagi 5. Nah, dibagi dengan 10 dikurangi 4 kalikan 3. Mengerjakannya, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu dibanding penjumlahan dan pengurangan. Berarti di sini yang dikerjakan yang perkalian dan pembagian. Dilihat di sini. Misalnya 18 dibagi 6, berarti di situ 3, kalikan 2, ditambah 20 bagi 5, 4. Kemudian dibagi dengan sini 10 dikurangi 12, berarti 10 dikurangi 12 karena ini dikerjakan lebih dulu. Sehingga hasilnya 6 ditambah 4 dibagi min 2, berarti 10 dibagi min 2 berapa? Tuh, cari jawaban sendiri. Berikutnya sekarang 10 pangkat 5, 10 pangkat 100 pangkat 3 dilihat. 10 pangkat 5 itu artinya ya nolnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 100 pangkat 3 itu artinya 100 kali 100 kalikan 100. Sehingga hasilnya 1, nolnya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau 3 pangkat 100, kita tidak mungkin mencari begini. Atau yang 30 pangkat 100, bagaimana? Nah, kalau melihat ini, 3 pangkat 100 dan 30 pangkat 100, ya lebih banyak yang 30 pangkat 100, kan jelas ini. Jadi ini yang paling besar. Ini yang paling besar itu 30 pangkat 100, kemudian baru 3 pangkat 100. Nah, sekarang bagaimana? 100 pangkat 3 dengan 3 pangkat 100 besar mana? Kalau 10 pangkat 5 dengan 100 pangkat 3, kalau ini tadi 100.000, kalau ini kan 1 juta. Berarti besar yang ini. Kalau yang ini bagaimana? Nah, caranya perhatikan di sini. Dilihat. 2 saja, 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2, besar mana? Nah, 2 pangkat 3 kan 8, 2 kali 2 kali 2. Yang ini 3 kali 3, 9. Oh, ternyata besar yang ini. Terus bagaimana? Misalnya 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. Dilihat 3 pangkat 4 itu berarti ya 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81, 9 kali 9. Yang ini 4 kali 4, 16, 16 kalikan 4, 24, 2, 4, 5, 6. Oh, berarti ini 64. Ternyata besar yang ini. Nah, besar yang ini. 3 pangkat 4. Oh, no, ini tadi dibalik ya. Berarti 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3 ternyata besar yang 3 pangkat 4. Ini tadi dibalik. 100 pangkat 3 dengan 3 pangkat 100 besar mana? Nah, berarti besar yang ini, yang kecil ya. Ininya amat yang ini. Jadi misalnya 5 pangkat 3 dengan 3 pangkat 5. Besar mana? 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. 25 kali 5, 125. Kalau yang 3 pangkat 5, ya berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini 9, 9 kali 9, 81, 81 masih kali 3. Berarti ini 3, di sini 24, 243, yang ini 125, berarti besar yang ini. Berarti ini arahnya ke sana. Sehingga tadi sudah terlihat 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3 juga besar yang 3 pangkat 4 ini. Berarti angka ini bilangan pokok yang kecil, yang ini bilangan pokok juga yang kecil. Berarti kalau ini bilangan pokok yang kecil kan 3 pangkat 100. Berarti yang lebih besar yang ini 3 pangkat 100.
Berarti urutannya, nah, ini yang paling kecil, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Itu. Berikutnya, kalau yang seperti ini bagaimana? Nah, 2x min 1 kurang dari sama dengan 11. Kedua ruas, nah ini dinolkan, mengenolkan min 1. Untuk apa? Supaya x-nya itu sendirian, jadi mengandung variabel sendirian. Ini dinolkan berarti ini supaya jadi 0 ditambah 1. Kan ini jadinya 0. Maka yang ruas kanan juga ditambah dengan 1. Kalau ruas kiri tambah 1, ruas kanan juga tambah 1. Sehingga hasilnya ini 12, di sini 2x, ini 0. 2x kurang dari sama dengan 12, supaya jadi 1x, 2x ini kita bagi dengan 2, maka yang ini juga kita bagi dengan 2, sehingga hasilnya x kurang dari sama dengan 6. Nah, begitu caranya. Berikutnya, nah kalau yang ini sebuah segitiga mempunyai alas 2x min 1, tingginya 6. Luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah ini tidak lebih dari 33, berarti luasnya tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan 33. Ini kita masukkan setengah, alasnya 2x min 1, kemudian tingginya 6, kurang dari sama dengan 33. Kemudian ini kita bagi dengan sini. Nah begini, ini dibagi 2, dibagi 2, 3. Berarti 3 tinggal kalikan ini, 3 kalikan ini. 3 kalikan 2x, 6x dikurangi dengan 3. Kurang dari sama dengan 33. Yang sekarang seperti yang tadi, yang ini dinolkan. Berarti ini dikurangi 3 supaya jadi 0 tambah 3. Maka yang ruas kanan juga ditambah dengan 3. Sehingga ini 0, ini tinggal 6x kurang dari sama dengan 33 tambah 3, 36. Nah, yang dicari adalah 1x. Maka perhatikan sebelah sini, 6x ini kita bagi dengan 6. Kemudian yang ruas kanan juga kita bagi dengan 6. Ini tanda pertidaksamaan tidak berubah karena tidak dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Sehingga x kurang dari sama dengan 6. Ini tanda pertidaksamaan tetap begini karena tidak dibagi. Nah ini kan positif, maka ini tetap. Kemudian berikutnya, dua sudut saling berkomplement jika jumlah keduanya 90. Nah ini kita jumlahkan, berarti x berkomplement itu x ditambah yang ini 2x min x min 3 itu 90 derajat. Kemudian ya x kita jumlahkan, tambah 2x dikurangi 3 sama dengan 90. Yang ini 3x dikurangi 3 sama dengan 90. Nah ini kita nolkan, berarti ya 3x, yang ini 90 ditambah 3. Hasilnya jadi min 3, yang ini tambah 3, maka yang kanan juga tambah 3. Sehingga hasilnya 3x ini 93. Supaya jadi 1x, 3x dibagi dengan 3. 93 kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya x sama dengan 93 dibagi 3 adalah 31. Kalau x-nya 31, yang ditanyakan di sini dilihat sudut yang paling besar mana? Karena ini x berarti di sini 31. Yang ini berarti ya 2 dikalikan 31 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2 kali 31, 62 dikurangi 3. Hasilnya adalah 59. Besar mana 59 derajat dan 31 derajat? Nah, itu jawabannya. Berikutnya, keliling suatu kebun sayuran berbentuk persegi panjang. Nah, panjang dan lebarnya 30. Nah, di sini kelilingnya itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Itu sama dengan 140. Nah, lebarnya 30 meter. Nah, berarti 2 kalikan 30 ditambah 2P sama dengan 140. Berarti 2P ditambah 60 sama dengan 140. Supaya jadi 0, 60 ini kita kurangi dengan 60. Maka yang ruas kanan juga dikurangi dengan 60. Sehingga hasilnya 140 dikurangi 60 adalah 80. Ini 2P. Supaya jadi 1P, 2P ini kita bagi dengan 2. Maka yang
kanan juga dibagi dengan 2, sehingga hasilnya P sama dengan 40. Itu untuk berikutnya. Nah, kalau yang model begini bagaimana? X dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan 2X min 4 dibagi dengan 3. Dikalikan silang jadi 3 dikalikan ini. 3 kali X, 3X, 3 kali 3, 9. Yang ini kalikan 2. 4X kalikan 2 min 8. Kemudian 4X ini dinolkan, min 8 tambahkan 8. Yang di sini juga ditambahkan 8. Sehingga jadi yang ruas kiri tambah 8, ruas kanan tambah 8. Tujuannya apa? Supaya 8-nya itu 0. Sehingga tinggal 4X, yang di sini 3X min 1. Nah, ini dinolkan, maksudnya ada biar semua di sebelah kanan. Ini dikurangi 3X, jadi 3X dikurangi 3X min 1. Yang ini 4X dikurangi 3X. Nah, yang ini 0, berarti ini min 1. 4X dikurangi 3X. 1X, berarti X-nya adalah min 1. Nah, berikutnya, suatu seminar 3/25 pesertanya adalah perempuan jika dinyatakan dalam persen. Nah, berarti itu mengubah dalam bentuk persen. Seperti tadi, berarti 25 diubah menjadi 100. Kalau ini jadi 100 kan dikalikan dengan 4. Maka yang ini juga dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah berapa? 12%. 12% 12/100 itu artinya 12%. Berikutnya, sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.